Salam sejahtera, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang melayani dalam jemaat melalui multimedia yang buat live streaming ibadah dari gedung gereja kepada jemaat-jemaat yang tidak sempat beribadah. Kita akan kenal software yang tong pakai untuk broadcasting atau software untuk bikin live streaming, yakni vMix untuk tong yang baru mulai alias pemula di multimedia. Pertama tuh harus tahu apa itu vMix. Jadi teman-teman, vMix itu apa? vMix itu merupakan salah satu aplikasi broadcasting multifungsi. vMix itu salah satu aplikasi broadcasting multifungsi, salah satu software mixing video secara langsung sama dengan video mixer analog. Teman-teman tahu video mixer analog tuh? Kalau pernah lihat itu sudah, vMix itu sama dengan itu. Cuman vMix ini software atau perangkat lunak yang kita bisa gunakan di komputer dengan kapasitas komputer yang baik, komputer dengan standar yang sudah ditentukan. Nah teman-teman, vMix dia bisa jalankan di Windows 7, Windows 8, dan juga Windows 10 portable lah ke atas. Pokoknya dia support dengan vMix. Pokoknya vMix ini dia support dengan Windows, tapi tidak bisa di bawah Windows 7. Dia harus di Windows 7 ke atas. Jadi software vMix ini dia berfungsi sebagai video mixer dan juga video switcher. Dan vMix juga berfungsi sebagai perangkat lunak live streaming yang bisa tong pakai untuk publikasi tongpu video produksi secara langsung ke internet. Nah, kali ini saya mau kasih tahu kamu tentang apa yang ada di dalam software atau aplikasi vMix itu sendiri. Nah, teman-teman, ini tampilan vMix. Saya pakai vMix 24, vMix versi 24, dan kita akan kenal dengan toolbar sebelah kiri, terus yang di tengah, kemudian toolbar yang sebelah kanan, kemudian yang di bagian bawah. Nah, pertama tuh yang di sebelah kiri ini, yang ini ada new, kemudian ada open, kemudian ada save. Kemudian yang di toolbar tengah sini ini ada full screen, terus kemudian di yang ini ada area transisi. Yang ini adalah transisi, kemudian yang di bawah ini satu, yang dikasih nomor 1 sampai dengan 4 itu overlay. Kemudian yang di bawah ini switcher. Transisi juga, yang di bawah ini transisi tapi dia sama dengan handle. Jadi kalau kita pakai video mixer itu, kalau koneksi dengan vMix ini handle-nya nanti dia bisa main, tapi di sini tuh juga bisa klik untuk main. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini ada pause input, kemudian kita cara pakai yang dasar basic, terus yang berikutnya itu ada setting. Ke bawah sini ini area input yang kita punya. Ini area input yang nanti kita input template yang kita kasih masuk nanti ditampil di sini. Terus yang di bawahnya tuh ada add input, kemudian ada record, kemudian ada eksternal, kemudian ada stream, kemudian ada multi-coder, kemudian ada playlist, kemudian ada overlay. Ke kirinya ada overlay, kemudian ada menu bar lagi di bawah sini ada, ini bawaan vMix semua. Terus di sini frekuensi performa statistiknya itu kita bisa lihat di sini. Terus kemudian di sini ada
shortcut ini kalau misalnya tuh edit shortcut tuh bisa edit di sini, terus ini kita bisa yang di sebelah itu untuk kita capture gambar atau tag foto dari dalam vMix. Terus yang di ujung ini untuk kita kunci untuk rekornya kalau kita jalankan tuh bisa kunci di ujung sini. Nah yang di area atas ini itu audio mixer, jadi audio semua yang nanti terinput di dalam sini kita kontrol dia punya volume di audio mixer sini. Nah teman-teman, kita mulai dengan teman-teman yang untuk kita input ke dalam sini itu nggak ada di, kita harus ke add input. Jadi kalau teman-teman mau input kamera, input video, kemudian input detail dan foto atau image, itu kita ke input, kita harus add input di sini di area ini. Kita harus klik ini untuk input. Nah di shortcut di dalam input sendiri tuh ada ini, ada video, kemudian ada DVD. Di area video ini kita input video untuk kasih masuk ke dalam vMix. Kemudian kalau ada DVD itu tuh pakai untuk input juga itu. Terus yang berikut itu ada list, ini kita bikin list ini bisa, iya teman-teman, dari DVD kita pindah ke yang di bawahnya itu list. Di sini kita bisa bikin list audio, list musik yang kita mau putar, tapi juga bisa kita bikin list video di sini. Jadi dia bisa input video tapi juga dia bisa input audio. Terus di bawahnya itu kamera yang kita sambung ke dalam dengan kita gunakan capture card atau video capture. Video capture-nya itu kita nanti dia akan terbaca di sini. Semua jenis kamera input video capture atau capture card itu nanti dia akan terbaca di kamera sini di sini. Kemudian di input ini dia ada input DVI, HDMI dan segala macam inputan nanti dia terinput dia ada di dalam sini. Kalau misalnya kalau kita ada sambungan video, sambungan capture card itu nanti muncul di sini. Kemudian ini jenis frame rate yang kita gunakan. Kemudian sebelum ke frame rate itu ada resolusi gambar yang dia kasih, ini ada sampai dengan ada besar tapi standarnya kan di 1920 kali 1080. Terus di bawah ini format video, format yang mau kita kasih keluar, tapi biasanya tuh kita kasih di DULF atau bawaan. Terus yang berikut itu audio device juga kita bisa langsung kasih masuk di sini. Yang berikut itu audio input. Audio input ini kalau misalnya terbaca nanti dia terbaca di sini. Nah, yang berikut itu NDI dengan desktop capture. NDI ini kita harus pakai kalau kita sambung ke NDI nanti secara otomatis dia muncul di sini. Itu NDI. Terus kita juga bisa capture. Kita bisa rekam ke layar yang layar komputer langsung dari vMix. Terus stream atau SRT ini siaran radio transmitter. Jadi orang yang terhubung dengan kita tapi dalam satu jaringan itu bisa langsung muncul di sini. Terus yang berikut itu instant reply, ini vMix video switcher.
software ini dia sudah siapkan. Itu kita bisa pakai untuk replay. Terus image ini sequence ini deh, kita input image sequence atau stringer yang kita bikin bisa input di sini. Terus video delay, kemudian image ini hanya satu layar saja, satu gambar saja yang bisa kita input di sini. Terus kemudian ada foto slide, ini kita bisa bikin beberapa foto untuk jadi foto slide di sini. Kemudian dia juga bisa input PowerPoint. Nah di sini tuh kita bisa ganti-ganti warna. Terus di bawah itu audio, kita bisa input audio satu-satu itu di sini. Kemudian yang berikut itu audio input, jadi sound card yang kita pakai itu nanti terbaca semua di sini, terbaca di audio device ini. Kemudian di bawah itu ada titel ini ada bawaan vMix baik yang gratis maupun prabayar itu udah siapkan, tapi yang gratis itu tidak sebanyak ini, hanya di kasus tidak banyak seperti yang sudah prabayar. Ini syukur karena saya bisa dapat banyak begini, luar biasa sekali yang vMix yang saya download dari ini internet ini. Ini sebenarnya harus prabayar. Nah, gettitel ini ada bermacam-macam gettitel yang bisa kita gunakan. Terus di sini tagger, ini untuk apa nih, kalau kita streaming olahraga kita pakai template ini juga bisa. Terus ini untuk sosial, kalau kita terhubung dengan sosial media nanti kita bisa pakai template titel ini. Terus stringer itu yang tadi macam foto dari sini, itu kita bisa terbaca di dalam sini. Kalau misalnya tuh bisa edit titel stringer, kita bisa dimasuk nanti di sini. Terus ada teks biasa, ini kosong saja, baru nanti tuh tinggal edit saja. Kemudian timer, kalau teman-teman mau bikin timer bisa pakai yang bawaan sini. Terus ada titel saja, ini dia sudah kasih semua, tinggal teman-teman pakai saja. Terus yang berikut itu ada scoreboard, itu yang dia sudah siapkan untuk olahraga. Ada timer kosong lagi yang disiapkan lagi. Terus taker lagi ada. Terus ada teks kosong saja, ini yang dia bilang yang kosong, berarti tinggal otak-atik saja. Terus ada multi view, kemudian ada sosial media, tadi dia sama dengan taker juga. Terus ini kalau dia punya input semua detailnya akan muncul di sini. Ini yang ketong pernah gunakan, kalau pernah gunakan nanti ada di sini. Itu terus lanjut ke virtual set. Nah, virtual set ini kalau backgroundnya kita pakai background green screen. Di sini tuh bisa ganti-ganti framing yang dia punya bawaan yang sudah ada. Kemudian di bawahnya tuh dual kamera. Nanti kita belajar tentang bagaimana bikin dual kamera. Terus di sini ini kita bisa langsung kasih masuk link dari browser kita untuk masukkan di dalam sini. Kita copy URL link itu, kita kasih masuk di sini, langsung dia bisa masuk di dalam sini. Yang terakhir ini video call. Video call ini kalau misalnya kita terhubung ke telepon, nanti di sini langsung dia bisa masuk. Itu yang perlu teman-teman. Tapi kita yang bikin streaming di gereja tuh biasanya tuh pakai saat video, tuh pakai kamera, audio input, terus foto slide. Kalau misalnya tuh mau bikin foto slide,
kemudian NDI atau ini local desktop capture, terus kamera input, list itu yang biasa saya pakai di gereja, kemudian title, kemudian virtual set, PowerPoint, dan input video. Jadi yang biasa gitu kita pakai satu video, list, kamera, NDI dan desktop capture, terus kemudian image ini satu-satu, terus foto, slide, kemudian PowerPoint, audio input dengan titel. Nah di virtual set juga biasa masuk, biasanya juga saya pakai ini web browser, itu tentang input apa saja yang bisa inputannya itu dia bisa input apa saja. Yang berikut itu di sini ada record ini kita bisa langsung record video yang kita sudah tampilkan itu. Terus eksternal ini kita extend eksternal ke output apa saja itu nanti di sini. Kemudian di sini streaming itu kita bisa streaming ke YouTube, kemudian bisa streaming kemana-mana. Di streaming sini juga tuh dia siapkan banyak sekali bisa. Oke teman-teman, ini streaming setting ini di stream sini ya teman-teman, di stream sini. Yang berikut itu di stream itu kita hanya bisa streaming ke 3 kalau kita punya internet di jalan baik, komputer bagus, itu hanya bisa streaming ke 3 platform media sosial, 3 platform YouTube dan lain-lain yang teman-teman bisa stream. Ya di sini kita juga bisa streaming langsung, misalnya 1 tong setting ke YouTube, 2 tong setting ke Facebook atau Twitter atau apa. Tapi di sini dia siapkan streaming, kita mau ke mana semua. Di sini dia siapkan semua, jadi teman-teman tinggal lihat saja itu. Kemudian di sini kita bisa otak-atik setting, kita punya streaming ini mau kualitas apa itu tuh bisa setting deh di sini, bitrate dan lain-lain sebagainya. Aduh, barang ini udah bunyi lecture, tapi tak apa-apa, lanjut. Jadi teman-teman bisa setting di sini, terus kemudian itu stream multicoder dengan playlist. Ini kita tidak terlalu banyak pakai di streaming ibadah. Jadi langsung kita ke sini ke overlay ini teman-teman bisa nanti baru kita belajar bagaimana menggunakan overlay, yang overlaynya tuh setting overlay. Nah setelah dari situ kita ke toolbar yang sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri nih kita bisa ke setting. Di setting sini ini teman-teman bisa setting, teman-teman punya display, output dan segala macam tuh setting di sini. Yang pertama tuh bisa setting display, kemudian output NDI dengan SRT tadi itu radio itu kita bisa setting sini. Terus ini hanya option saja, ini kita bisa lihat terus performanya. Yang grafik adapter itu yang kita pakai di komputer yang terbaca di sini. Ke bawah external output dan dia punya output itu berapa resolusi, output size-nya itu berapa, itu kita bisa lihat di sini. Kemudian audio setting, audio output, web controller, tolly line, shortcut kita setting di sini. Shortcut ini kita macam mau pakai untuk misalnya tuh pakai stick atau keyboard, tuh bisa setting di sini untuk dia jadi Vmix ini dia langsung, kalau di shortcut ini dia bisa langsung jadi video switcher.
Itu bisa setting deh ke switcher keyboard tong pakai main di keyboard. Terus aktivator scripting, kemudian Altres dan apa itu vmix kita punya vmix itu udah berlaku sampai kapan. Nah teman-teman, di sini display itu di sini ada kita punya sambungan koneksi tuh, kita punya full screen 1 nih dengan full screen 2. Itu kita mau kasih tampil apa, itu nanti dia muncul di sini sama di sini. Jadi misalnya full screen 1 terus full screen 2 di monitor 3, full screen 1 di monitor 2. Itu yang kita bisa setting. Terus ini output NDI, kalau kita misalnya pakai NDI, terus ada output lain yang kita mau kasih keluar, tinggal setting di sini saja. Itu saja. Terus audio output ini juga, misalnya kalau kita nggak ada tambahan output, bisa kita setting langsung dari sini. Itu begitu. Terus di sini displaynya itu kita bisa macam misalnya di display 1 tuh bisa kasih keluar apa. Terus kalau misalnya dia terbaca di settingan tadi itu, dia terbaca full screen 2, full screen 1, kemudian full screen 2 itu di layar 2, full screen 1 di layar 2, sedangkan yang 2 nih kosong. Kalau misalnya tuh pakai 2 layar, itu ketika tuh setting selesai tuh 1, nanti di sini muncul kita mau kasih keluar apa output, atau preview, atau multi view, atau replay. Nah teman-teman, layar yang kosong yang sebelah kiri ini itu display dari kita punya input sebelum kita kasih keluar untuk live-nya, baik live preview, live di monitor atau di online. Itu ada di sebelah kiri ini preview, terus di sebelah kanan ini yang kita kasih keluar untuk tampilan di yang kita mau streamingkan dia tuh nanti di sebelah sini. Kemudian yang ini kita preview dulu. Nah saya kasih contoh 2 gambar saja sebagai contoh saja. Misalnya yang satu saya input saya inputin satu video sebagai contoh, misalnya begini teman-teman. Ini video 1, terus ini itu kamera 1, terus ini kamera 2, terus di sini ada titel salah satu saja ini, terus kemudian gambar 1, misalnya ini saja. Jadi teman-teman, di sini ini kosong ini. Ini saya mau kasih tampil, misalnya saya mau kasih tampil video yang pertama ini, itu saya preview dulu sebelum saya buang ke live. Jadi saya preview terus saya transisi dia, main transisi langsung. Jadi misalnya saya mau tampilkan video ini, tinggal saya kasih preview dulu, baru saya langsung tampilkan dia. Begitupun yang ini juga sama, saya preview dulu, saya bisa lihat-lihat dia, terus saya kasih kembali, kemudian
saya tinggal merger langsung di jalan. Begitu teman-teman. Jadi sini tuh bisa kasih play. Nah teman-teman, terus di bawah kita inputan ini baik detail maupun dan lain-lain itu ada 2-3 shortcut tambahan itu yang di bawah ini, tools tambahan di bawah di ketumpu inputan itu. Misalnya di video itu ada play, terus ada audio yang frekuensi ini nanti kita baca. Nah yang ini untuk kita kasih keluar kalau misalnya sudah tidak pakai, kita selesai semua buang, ini kita buang di close. Terus di bawah sini ada tambahan transisi 2, itu transisi cut dengan quit play. Jadi kalau misalnya saya mau kasih muncul ini, saya tinggal mau dari bawah sini tanpa perlu langsung preview dulu, kita bisa tekan di sini atau bisa di cut sini. Jadi dia langsung atau quit play atau cut. Nah teman-teman, supaya ini video yang ketemu video ini dia bisa, kalau misalnya tuh mau putar ulang-ulang itu kita tinggal loop tindis loop untuk begitu terakhir dia bisa kembali dari awal lagi. Sedangkan 1, 2, 3, 4 yang di bawah nih ini untuk overlay. Jadi misalnya saya mau tampilkan title ini, saya preview terus saya pakai overlay 1, saya klik langsung transisinya ada muncul. Begitupun terserah teman-teman mau pakai overlay mana, yang penting overlay ini kita pakai untuk title dan gambar yang bisa pakai untuk apa saja. Tapi teman-teman hati-hati, jangan sampai teman-teman terlanjur. Misalnya ini teman-teman pakai overlay 1 terus tiba-tiba teman-teman mau preview ini mau kasih tampil ini, teman-teman merger sampai ini juga tidak bisa karena gambar itu dia sudah ada di overlay 1. Jadi kalau ini kita ngelepas supaya bisa kita ngelihat video itu, kalau tidak nanti dia akan terpilih. Jadi itu ngelepas. Nah selain itu teman-teman juga lihat di sebelah, di area input di ujung itu di sebelah kanan itu ada audio mixer. Audio yang kita input ke dalam sini baik nanti dari list kemudian dari video itu kita bisa kontrol di ini di audio mixer sini. Teman-teman bisa lihat kontrolnya. Nanti begitu kita ngerekord, nanti kalau kita tekan record nanti di sini ada audio recordnya muncul di sini. Nah yang di atas itu ada master, terus yang di bawahnya ini inputan-inputan yang bawaan videonya itu semua akan muncul di mixer sini. Itu pengenalan singkat tentang software atau aplikasi vMix yang dia berfungsi bisa dua, yakni sebagai switcher tapi juga sebagai perangkat untuk kita bisa pakai live streaming. Semoga bermanfaat untuk tong semua. Selamat melayani dan mari tong sama-sama belajar. Terima kasih untuk kamu semua yang mampir dan nonton sapu video-video. Kamu jangan lupa tinggalkan jejak, tapi juga bagikan, suka dan ikuti saya. Salam hormat untuk tong semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Tumbuna.